Halo, perkenalkan kami dari kelompok ke-14 dan kami akan membawakan materi mengenai pandangan kefilsafatan. Sebelum memulai pemaparan materi ini, kami akan awali dengan perkenalan anggota-anggota kelompok. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Queen Opit dari kelompok 14 dengan NIM 22101030. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Frisilia Pandaleke dari kelompok 14 dengan NIM 22101102. Salam kenal ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nais Rendaru Mundur Karaeng dari kelompok 14 dengan NIM 22101014. Salam kenal. Dalam materi pandangan kefilsafatan, akan ada 5 submateri yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama ada filsafat sebagai cara berpikir. Yang kedua, ada filsafat sebagai ilmu. Ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, ada cabang-cabang filsafat. Dan yang terakhir, ada aliran-aliran filsafat. Filsafat sebagai cara berpikir. Jadi, filsafat adalah kebenaran tentang segala hasil berpikir yang dilakukan secara radikal, spekulatif, dan universal. Yang pertama, radikal. Radikal atau mendasar artinya meragukan sesuatu sebagai kebenaran sebelum ada fakta yang membenarkan. Jadi radikal ini berpikir sampai ke akar atau pokok permasalahan paling mendasar hingga mencapai hakikat atau substansi dari masalah tersebut. Yang kedua, spekulatif atau sistematis. Artinya, memisahkan fakta yang diandalkan dengan yang tidak dapat diandalkan. Artinya, pendapat yang diuraikan harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga, universal. Universal atau menyeluruh adalah berkaitan dengan aspek lain. Artinya, menyangkut permasalahan umum manusia, bahwa persoalan yang dihadapi terjadi pada kebanyakan orang. Filsafat sebagai ilmu. Filsafat mengandung pertanyaan keilmuan, yaitu yang pertama ontologi. Ontologi menanyakan hakikat sesuatu secara mendalam, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi menanyakan sifat yang dapat ditangkap indera. Ini bersifat deskriptif. Yang terakhir, ada aksiologi. Aksiologi menghasilkan pengetahuan normatif yang dapat dijadikan pedoman atau menjadi tradisi. Baik, pemaparan materi selanjutnya yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup tercermin dalam sikap dan cara hidup, sebagai dasar tindakan dan penyelesaian persoalan hidup. Filsafat bersumber pada kodrat manusia, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam filsafat sebagai pandangan hidup. Yang pertama ada unsur raga yang melahirkan filsafat biologi, unsur jiwa melahirkan filsafat psikologi, unsur rasa melahirkan filsafat keindahan atau estetika. Yang keempat, unsur jiwa raga melahirkan filsafat antropologi, dan yang terakhir adalah unsur akal pikiran yang melahirkan filsafat berpikir atau logika. Cabang filsafat menurut ilmu filsafat. Yang pertama, filsafat secara sistematis. Filsafat secara sistematis ini mencakup logika, metafisika, epistemologi, etika, dan estetika. Yang pertama, logika. Logika ini cabang filsafat tentang berpikir. Selanjutnya, metafisika. Metafisika ini adalah yang berfokus pada prinsip yang mengulas sesuatu yang menyeluruh.
Metafisika juga membicarakan tentang sesuatu yang tidak tampak. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi ini adalah ilmu yang berfokus tentang pengetahuan. Selanjutnya, etika. Etika ini cabang filsafat tentang moral dan perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Selanjutnya, estetika. Estetika ini membicarakan tentang keindahan dari sebuah sikap ataupun non-sikap. Selanjutnya, filsafat khusus. Filsafat khusus mencakup tentang filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat hukum, filsafat politik, dan filsafat agama. Selanjutnya yang ketiga, filsafat keilmuan. Filsafat keilmuan ini mencakup filsafat psikologi, filsafat matematika, filsafat biologi, filsafat linguistik, filsafat ilmu sosial. Selanjutnya, cabang filsafat secara umum. Yang pertama, filsafat tentang pengetahuan. Mencakup tentang logika. Logika ini seperti yang telah dijelaskan, cabang filsafat tentang berpikir. Yang kedua, epistemologi seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya etika, estetika, kritik ilmu, dan filsafat tentang tindakan. Selanjutnya, filsafat tentang kenyataan. Mencakup tentang ontologi. Ontologi ini adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Selanjutnya teologi. Teologi ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Selanjutnya kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta. Selanjutnya, ada aliran-aliran filsafat. Empirisme merupakan pandangan yang sumber pengetahuannya adalah pengalaman. Pandangan ini juga berpendapat bahwa suatu pernyataan yang tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman adalah tidak berarti. Menurut John Locke, dengan gagasan terkenalnya yaitu tabula rasa, setiap manusia itu diciptakan sama, layaknya kertas kosong. Dengan demikian, pengalamanlah yang kemudian akan menuliskan sesuatu pada kertas kosong tersebut, sehingga manusia mempunyai ide tentang sesuatu. Baginya, tidak akan ada orang yang memiliki pengetahuan melewati pengalamannya. Dari penjelasan tentang pandangan empirisme ini, dapat saya simpulkan bahwa tidak akan ada pengetahuan tanpa adanya pengalaman. Selanjutnya ada kritisisme. Immanuel Kant menjembatani dua pandangan, yaitu rasionalisme dan empirisme menjadi pandangan ini, yakni kritisisme. Pandangan ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji, sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Jadi, kritisisme ini merupakan bagian dari filsafat modern. Secara garis besar, kritisisme ini merupakan teori yang dihasilkan dari sintetis antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak perlu diuji, sebab sudah memiliki batasan-batasan tersendiri antara rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya, ada konstruktivisme. Aliran ini dapat didefinisikan sebagai aliran filsafat
yang beranggapan bahwa pengetahuan merupakan bentukan manusia itu sendiri dan bersifat majemuk yang mana sulit untuk digeneralisasikan. Karenanya, makna yang didapatkan seseorang atau ilmu merupakan bentuk dari apa yang dipelajari orang tersebut, sebagaimana realitas bagi dirinya sendiri dan tidak berlaku bagi semua orang. Kami juga mengambil beberapa pendapat dari ahli. Contohnya, Giambattista Vico. Menurutnya, pengetahuan seseorang merupakan hasil konstruksi dari individu itu sendiri, melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Selanjutnya, ada E. von Galscherveld. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan. Menurutnya, pengetahuan seseorang ini dibentuk oleh individu tersebut sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada aliran idealisme. Istilah idealisme ini dikemukakan oleh Plato sekitar 2400 tahun yang lalu. Penekanan dalam pandangan ini, idealis alam yang mana bersifat spiritual. Pemikiran idealisme ialah meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Selanjutnya, ada humanisme. Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Humanisme menurut Ali Syariati berkaitan dengan eksistensi manusia. Bagian dari aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok dari segala sesuatu adalah kesempurnaan manusia. Dan yang terakhir ada rasionalisme. Rasionalisme adalah pandangan yang sumber pengetahuannya berasal dari rasio atau akal manusia. John Locke yang berpandangan mengenai adanya tabula rasa. Artinya, setiap manusia diciptakan sama layaknya kertas kosong. Dengan demikian, manusia itu harus dilatih dan diberikan pendidikan agar dapat menalar dan tidak selamanya menjadi kertas kosong. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan semua pemaparan materi dari yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Untuk yang pertama, yaitu filsafat sebagai cara berpikir. Di sini, filsafat adalah kebenaran tentang segala hasil berpikir yang dilakukan secara mendasar, sistematis, dan menyeluruh. Sedangkan filsafat sebagai ilmu, yakni filsafat mengandung pertanyaan keilmuan, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Kemudian untuk filsafat sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup tercermin dalam sikap dan cara hidup, dan filsafat bersumber pada kodrat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan, dan ada beberapa unsurnya yaitu unsur raga, unsur jiwa, unsur rasa, unsur jiwa raga, dan unsur akal pikiran. Untuk cabang filsafat menurut ilmu filsafat yaitu filsafat secara sistematis, filsafat khusus, dan filsafat keilmuan. Selanjutnya yaitu cabang filsafat secara umum, yaitu filsafat tentang pengetahuan, filsafat tentang kenyataan, dan juga sejarah filsafat. Dan untuk materi yang terakhir yaitu aliran-aliran filsafat, yang pertama ada empirisme. Yang dapat kita simpulkan dari segala pengalaman akan menjadi pengetahuan. Yang kedua ada kritisisme, di mana kritisisme ini Immanuel Kant menjembatani dua pandangan yaitu rasionalisme dan juga empiris. Yang ketiga adalah konstruktivisme, di mana pengetahuan seseorang itu merupakan hasil konstruksi dari individu itu sendiri. Yang keempat adalah aliran atau pandangan idealisme, di mana pandangan idealisme ini ialah meyakini Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Selanjutnya adalah humanisme.
yang artinya adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Dan yang terakhir adalah rasionalisme. Pandangan rasionalisme ini dapat diartikan sebagai pemikiran-pemikiran yang akan menghasilkan pengetahuan.